Sandiwara Radio. Setelah adanya Tutur Tinular dan Mahkota Mayangkara, maka terdapat juga Satria Kekasih Dewa. Akan tetapi untuk sandiwara Satria Kekasih Dewa ini belum sempat dibuatkan sandiwaranya, apalagi untuk filmnya. Jadi untuk Satria Kekasih Dewa ini hanya berbentuk novel saja dan diciptakan oleh S. Tijab. Dan novel ini bisa dibilang beku ya, jadi tidak disebarluaskan juga karena sebelumnya hanya diperuntukkan untuk Sanggar Prativi begitu. Seorang Rai Amur kemudian menciptakan kelanjutan dari Satria Kekasih Dewa, yaitu Satria Wilwatikta ya, menyalin ulang dari Satria Kekasih Dewa ini menjadi Satria Wilwatikta. Dan Rai Amur ini menciptakannya ya cukup panjang ya dan cukup digemari oleh masyarakat dan cukup disukai ya karena memang masyarakat ini begitu menantikan kelanjutan dari Tutur Tinular dan Mahkota Mayangkara. Dan untuk episode pertama dari serial Satria Wilwatikta ini yaitu Turun Gunung, dan saya akan membacakan Satria Wilwatikta ciptaan Rai Amur ya, dalam episode 1 yaitu Turun Gunung bagian 1. Jadi untuk yang pertama adalah episodenya itu Turun Gunung. Ada dua orang gadis ya, mengendap-endap gitu ya, memakai kemban bercorak tanah memiliki nama Utari. Jadi ada dua gadis itu lagi ngumpet-ngumpet begitu ya. Gadis ini bernama Utari dan Ratih ya. Kedua gadis ini adalah berasal dari Kurawan, yang mana kedua gadis ini sedang ketakutan karena dikejar-kejar oleh tiga orang ya penjahat begitu ya. Dan tiga laki-laki itu terus membuntuti dua gadis tersebut. Dan keduanya ini terpojok ya saat menemui jalan buntu. Dan di depan gadis ini hanya ada hutan belantara ya, sehingga tidak bisa lagi dilewati oleh dua gadis tersebut. Salah satu dari tiga orang ini menarik tangan gadis yang bernama Utari ya. Kemudian dengan wajah yang sinis, laki-laki ini membentak Utari ya, menghardik Utari. Kemudian memaksa kedua wanita tersebut untuk memasuki hutan kecil yang ada di depan mereka semua. Setelah dirasa cukup ya dan mendapati tempat yang aman, maka seorang lelaki yang bersorban hitam itu menghentikan langkah mereka dan mengatakan jika mereka itu sudah cukup ya untuk memasuki hutan tersebut. Sebentar dulu Kakang, jawab pemuda berbaju hijau loreng yang masih tetap mengeratkan, jadi tetap memegangi tangan Utari gitu ya. Pemuda yang menggunakan ikat kepala hitam itu tertawa ya, tertawa pelan gitu. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik tawanya itu. Akan tetapi ingat, kata yang satunya ya, kedua wanita itu harus benar-benar bersih ya, jadi belum tersentuh oleh siapapun begitu. Mungkin ada maksud yang nggak baik ya dari tiga laki-laki ini ya. Aku yakin Kakang, kedua wanita ini belum pernah disentuh oleh siapapun, kata pemuda yang memegangi tangan Utari. Apa yang kau janjikan padanya Kakang? Kata Utari ya bertanya, berusaha melawan ketakutannya. Dan sepertinya pemuda yang memegangi tangan Utari ini dikenali oleh Utari ya. Lelaki yang mengenakan baju hijau loreng itu kemudian mengendorkan pegangannya kepada Utari ya. Jadi tidak kencang-kencang lagi meganginnya. Terus pemuda itu menjawab ya, tidak ada yang berlebihan, kamu hanya menemani Kakang Pragolopati ini jalan-jalan, katanya begitu ya. Sahut si pemuda yang barusan itu memegangi tangan Utari. Aku tidak mau Kakang, kata Utari ya. Sekarang biarkan saja aku teh pergi. Aku harus menemui Kidukun. Bukankah Kakang tahu bagaimana keadaan ibu sekarang? Kata Utari ya. Dan Utari ini siap-siap melangkah pergi. Ayolah Utari, biarkan aku mengantarkanmu kepada Kidukun, kata lelaki yang dipanggil Pragolopati. Utari kemudian terdiam ya. Dia merasa tidak senang akan kata-kata dari Pragolopati. Terus Utari pun berkata ya, terima kasih Kakang Pragolopati, cukup cukup Nyimas Ratih saja yang menemaniku menemui Kidukun begitu. Ah sudahlah, tidak perlu basa-basi, kau harus ikut aku Utari, kata Pragolopati ya, memaksa kepada Utari. Utari tentu saja ya merasa ketakutan ya akan suara dan bentakan dari Pragolopati yang sebelumnya sudah disembunyikan cukup lama ya. Dia menahan rasa takut akan kejadian yang tidak diinginkan ya dengan adanya dia tuh dibawa ke dalam hutan. Dan dikatakan ya, Utari ini pernah mengetahui jika ada seorang wanita yang dekat dengan Pragolopati maka akan pulang dengan keadaan yang tidak sehat lagi, tidak waras ya, sedikit kena gangguan jiwa karena mungkin ada tindakan kekerasan dari Pragolopati. Pragolopati kemudian melompat ya meraih pundak dari Utari ya. Dan tampaknya memang Pragolopati ini memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan Pragolopati ini menutup bagian sendi dari Utari sehingga Utari ini tidak bisa bergerak ya, dikarenakan terdapat totokan pada tubuhnya. Selanjutnya Utari ini melemah ya badannya itu, tidak berdaya, kemudian dibopong oleh Pragolopati ya. Di saat Pragolopati ini hendak membopong Utari, tiba-tiba saja dari arah belakang ada seseorang yang menotok, ada yang menubruk punggungnya begitu ya, sehingga ia tuh merasakan bahwasanya punggungnya tuh ada yang menumbuk. Dan seketika Pragolopati itu mendelik ya, dia merasa sangat marah kepada orang yang telah me menyerang dia dari belakang. Dan kemudian bertanya kepada pemuda yang satunya, Pragolopati ini, dengan pertanyaan, kamu sudah memukul saya, Praya? Pragolopati bertanya kepada seseorang yang bernama Praya, dan Praya mengatakan bahwasanya dia tidak memukul Pragolopati.
Dan Praya ini merupakan kakak dari Utari ya, yang tadi sudah membawa Utari ke tengah hutan dan diberikan kepada dua laki-laki jahat ya. Jadi dia termasuk orang yang ketiga begitu. Praya merasa gugup ya dia ditanya begitu oleh Pragolopati karena dia pun tidak mungkin melakukannya karena dia sangat takut kepada Pragolopati. Tidak Kakang, saya tidak melakukannya, kata Praya ya. Pragolopati sangat geram ya, dan dia juga merasa tidak mungkin ya seorang Praya menyerang dia, tapi dia itu tidak menemukan siapapun ya di situ selain Praya dan Utari juga Ratih ya, dan pemuda yang satunya. Sebelum dia menemukan titik terang ya siapa yang sudah menyerangnya, tiba-tiba dia merasakan ada serangan lagi di bagian betisnya, dan hal ini membuat ia itu semakin bingung dan ia merasa ada sebuah sepakan yang dahsyat mengenai betisnya, dan akibatnya ia terjatuh ya, dan Utari yang berada di gendongannya terlepas. "Kurang ajar kau Praya," kata Pragolopati membentak Praya ya. Dengan wajah memerah, Pragolopati ini melampiaskan kemarahannya kepada Praya yang sesungguhnya Praya tidak tahu apa-apa. Seketika itu juga Pragolopati kemudian menonjok bagian lambung Praya. Akan tetapi sebelum tangan dari Pragolopati ini sampai ke lambung dari Praya, ternyata dia merasakan ada serangan lagi ya ke tangannya, dan tangannya ini merasa kesemutan. Padahal mah ya seseorangnya itu tidak kelihatan ya, masih tidak kelihatan begitu siapa yang menyerangnya. "Setan alas," kata si Pragolopati ya. "Ternyata ada yang mau main-main denganku. Kalau berani ayo maju ke depan ya, jangan hanya ngumpet di belakang. Kita teh bukan anak kecil, jadi jangan main petak umpet ya," kata Pragolopati. Sekian dulu ya cerita tentang Satria Wilwatikta. Jadi bersambung dulu dan besok dilanjutkan lagi ya. Ini kisah dari Satria Wilwatikta ini menceritakan tentang perjalanan Jambu Nada dan Lata Menjari ya. Jadi kisah dari anak-anak Arya Kamandanu ya begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.